kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi mengenai penafsiran parameter rata-rata pada populasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Zauharo dan kedua rekan saya Buyuden Pratama dan saya Nafis Abdul. Pada pertemuan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai apa sih itu penafsiran parameter rata-rata populasi dan bagaimana cara menghitungnya. Dalam kenyataannya, meneliti seluruh populasi seringkali memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Oleh karena itu, statistika menggunakan data sampel untuk memperkirakan atau menaksir rata-rata populasi. Namun, setiap sampel yang diambil dapat menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar karena adanya variasi dalam pengambilan sampel. Oleh sebab itu, rata-rata sampel digunakan sebagai penduga terbaik untuk memperkirakan rata-rata populasi itu, di mana penaksiran rata-rata populasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penaksiran titik dan penaksiran selang kepercayaan. Nah, pada yang pertama penaksiran titik menggunakan satu nilai itu, yaitu rata-rata sampel sebagai perkiraan rata-rata populasi. Sementara yang kedua yaitu penaksiran selang kepercayaan memberikan rentang nilai yang diperkirakan memuat rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya di 90%, 95%, atau bahkan 99%. Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa besar keyakinan bahwa interval yang diperoleh memuat nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Semakin tinggi nilai kepercayaan, maka interval yang dihasilkan akan semakin lebar. Nah, dalam menghitung interval, kepercayaan terdapat dua kondisi, yaitu jika simpangan baku populasi diketahui atau ukuran sampel cukup besar, maka digunakan distribusi Z. Sedangkan jika simpangan baku populasi tidak diketahui dan ukuran sampel relatif kecil, maka digunakan distribusi T. Kita ambil satu soal di mana seorang mahasiswa di bidang kesehatan tertarik untuk mengetahui berapa rata-rata berat bayi di suatu daerah. Untuk itu ia melakukan sampling terhadap berat, yaitu ada 9 bayi di mana N-nya 9. Dan ternyata rata-rata dari berat 9 bayi tersebut ada di 3,7 kg. Dengan simpangan bakunya itu adalah 0,2 kg. Nah, di sini ditanya nih, apabila rata-rata berat bayi tersebut berdistribusi normal, berapakah rata-rata berat bayi di daerah tersebut? Nah, si mahasiswa itu ingin nih 95% orang-orang yakin terhadap jawaban yang dia berikan. Seperti sini syaratnya tadi itu populasinya berdistribusi normal, dan pada soal di sini tidak diketahui nih sigma itu berapa. Nah, pertama-tama kita cari dulu tuh dia alfanya berapa. Sini itu adalah alfa sama dengan 1 dikurang 0,95, yaitu 0,05. Terbagi lagi nih sigma alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dimana dia di sini ada V, itu ya adalah si N yang sampel tadi dikurangi 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, sekarang tuh kita pakai tabel T, dimana tadi itu adalah di titik 0,025 dan di 8. Nah, pada waktu T 0,025 dan 8 itu dia itu bernilai 2,306. Nah, karena di sini T sudah diketahui, kita langsung masuk ke rumus. Dimana rumus hitung dari pertama itu yaitu X bar dikurang T kali alfa per 2 tambah dikali S bar akar N. Jadi dia dihitung dari mu dikali dari X bar ditambah T dikali alfa per 2 dikali tambah dikali S per akar N. Kita masukkan saja ke angka-angkanya dari rumus, di mana sin X bar itu diketahui 3,7 dikurang 2,306 dikali S-nya tadi itu ada 0,2 per ini tadi ada 9
kita dapat menyimpulkan jadi dari hasil penelitian kita yakin tuh 95% bahwa rata-rata berat bayi pada daerah tersebut adalah di kisaran antara 3,547 dan di 3,853. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung parameter rata-rata populasi menggunakan dalil atau rumus ketiga. Nah, yang pertama syaratnya yaitu ada sampel lebih dari 30. Nah, yang kedua simpang baku tidak diketahui. Dan yang ketiga, populasi juga tidak diketahui. Jadi, saya beri contoh soal. Yang pertama, untuk menaksir rata-rata populasi lamanya pendengar radio menikmati suatu acara di radio, seseorang melakukan sampling terhadap 100 penggemar acara tersebut dan hasil sampling diperoleh rata-rata sebesar 90 menit. Mereka mendengar radio sebanyak 90 menit. Nah, dengan simpang baku selama 10 menit. Oke, kita tentukan selang kepercayaan sebanyak 97% bagi rata-rata populasi lamanya mendengar suatu acara tersebut. Nah, jadi saya langsung diketahui expertnya yaitu 90 menit, yaitu lamanya suatu rata-rata diperoleh, dan N-nya sampel sebanyak 100, S-nya simpang baku 10 menit, dan Y-nya 97% atau 0,97. Oke, dari suatu diketahui ini kita dapat menjawab dari suatu pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus 3, karena N-nya lebih dari 30 dan simpang bakunya tidak diketahui, populasi juga tidak diketahui. Oke, saya jawab langsung. Yang pertama, alfa. Alfanya yaitu 1 dikurangi kepercayaan yaitu sebanyak 0,97 sama dengan 0,03. Yang kedua, alfa dibagi 2 sebesar 0,03 sama dengan
0,015. Nah, di sini alfa dinyatakan bahwa peluang salah ketika kita menolak suatu hipotesis yang seharusnya kita diterima. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa z-nya yaitu 0,015. Nah, jika z ini dicari pada tabel z, maka akan menghasilkan angka 2,17. Nah, gimana sih cara kita mengetahui 2,17 ini? Dari kurva yang menunjukkan 0,5000 ekornya, kita kurangi dengan angka ini 0,015. Nah, akan menghasilkan 0,485. Nah, jika kita cari pada tabel Z, akan mengarah ke 2,17. Baik, sini saya akan tunjukkan rumus dari rumus 3 ini. Di sebelah kiri aja ya. Baik, rumusnya yaitu X bar min Z alpha per 2 kali Sn di antara min populasi sebentar di antara X bar plus Z alpha per 2 kali S. Nah, di sini saya akan masukkan angka yang sudah saya ketahui tersebut tadi. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa X bar-nya yaitu 90 menit pada soal tadi dikurangi 2,17 dan dikali alpha per 2 yaitu kita temukan 2,17 tadi dikali S per N yaitu 10 menit dibagi 100 populasi. Nah, di sini di antara 90 menit plus Z-nya 2,17 kali S per N-nya yaitu 10 menit per 100. Nah, di sini akan menghasilkan angka 87,83 dan 92,17. Di sini sudah terlihat angka-angka yang pada populasi ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kita 97% yakin rata-rata lamanya orang mendengarkan acara di radio tersebut berada dalam kisaran 87,83 hingga 92,17. Terima kasih. Rumus kedua untuk menghitung penaksiran parameter rata-rata populasi. Jadi untuk menggunakan rumus kedua ini syarat yang pertamanya itu simpangan baku populasinya itu tidak diketahui, dan juga yang kedua populasinya itu berdistribusi normal. Nah, rumus yang kedua ini rumusnya seperti ini. Jadi rumus kedua X bar dikurangi Z alpha per 2 dikali sigma per akar N ini mu dan X bar ditambah Z
dikali sigma per akar M. Nah, setelah kita udah tahu nih rumus-rumusnya, ini kan adalah rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita membuat soal studi kasus. Misalkan kita ingin mengestimasi kira-kira berapa sih rata-rata yang dikeluarkan oleh seseorang yang merokok dalam sebulan untuk membeli rokok. Nah, kita ambil misalkan sampelnya itu, dia itu sampelnya ada di 16 orang. Kita mengambil sampel pada 16 orang perokok. Dan juga rata-rata sampelnya itu dia ada di 300.000 per bulan. Nah, untuk simpanan bakunya ini dia berada di 30.000. Nah, kita tuh ingin yakin 95% yakin mengenai rata-rata populasi tersebut. Jadi tingkat keyakinannya ini ada di 95%. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nemuin nih yang ini, kita harus menghitungnya dulu dengan alfa. Di sini dijawab. Nah, alfa ini 1 dikurangi tingkat keyakinan kita, Y atau sama dengan kalau diiniin 0,95 ya. Nah, 1 ini dikurangi dengan 0,95. Ini sama dengan 0,05. Nah, 0,05 ini adalah peluang salah kami dalam menolak hipotesis yang seharusnya itu diterima. Ini 0,05 ya, peluang salahnya. Dan setelah kita udah tahu nih, ini alfanya kita bagi 2. Dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, ini dari 0,025 ini kita udah bisa tahu nih Z-nya itu berapa. Ini adalah kunci awal kita menemukan angka Z. Kalau misalnya kita lihat di tabelnya langsung, angka Z ini hasilnya 1,96. Tapi kalau misalnya kita mau tahu dari mana sih 1,96 ini, jadi kenapa kita membuat grafik dulu? Ini nolnya di sini. Nah, sisi grafik yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, dia ini punya ruas dengan 5,5.000 dikurangi dengan 0,025. Nah, ini hasilnya sama dengan dengan 0,475. Nah, kalau misalnya kita tarik nanti dilihat dari tabel Z, ini akan ada nih hasilnya di tabel sekian. Dan kalau misalkan ditarik dari samping ke atas, ini bakal keluar angka yang ini 1,96. Nah, ketika kita udah dapat ini, nanti kita bisa masukin langsung ke rumusnya. Ini kita hapus. Setelah kita hapus, ini kan udah ada rumus. Kita pindahkanlah, kita substitusikan nilai yang udah kita dapat ke dalam rumus. Ini X barnya dia sama dengan 300. Berarti 300 dikurangi Z yang udah ketemu ya, 1,96 dikali sigmanya udah ada 30. Ini kita tulis 30 per sampelnya akar 16. Nah, lalu yang sebelah kiri ini X bar, berarti dia 300. Nah, ini ditambah, hati-hati ya teman-teman, ini ditambah, lalu dimasukkan lagi Z-nya 1,96 dikali sigmanya dia 30 per akar 16. Nah, ini udah kita masukin ke rumus. Nah, kalau misalnya kita hitung 300
300 dikurangi 1,96 dikali 30 per akar 16 ini tuh akan menghasilkan 285,3. Nah, dan yang ini dia akan menghasilkan 4,7. Sekian. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata orang yang merokok itu dia mengeluarkan uang dalam sebulan itu sekitar 285 ini berarti sama dengan 285.300 sampai 314.700. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya kita udah nemu ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata orang yang merokok mengeluarkan uang dalam sebulan untuk membeli rokok itu ada pada sekitar 285.300 hingga 314.700. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung batasan, tapi bukan dengan rumus, dengan cara yang lebih singkat, yaitu menggunakan kurva. Seperti contoh untuk cara menghitung batasan. Nah, di sini saya akan menggambarkan grafik dan dibagi dua karena sifatnya cermin, kita kasih batasan. Nah, di sini kita akan menunjukkan kepercayaan kita terlebih dahulu, yaitu sebanyak 97%. Nah, selanjutnya kita akan bagi dua untuk mengetahui Z-nya terlebih dahulu. Nah, ini 97% kita bagi dua, yaitu 0,97 bagi 2 dapat 0,485. Nah, ini kita bagi dua. Nah, terus di sini akan menunjukkan hasil M-nya, yaitu sebesar 2,17, yaitu dengan hasil segini. Pada tabel Z menunjukkan 2,17. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Saudari Zihan. Nah, tadi udah ketemu nih daerah Z-nya itu di sini 0,4850 ya. Nah, kalau misalkan ini udah ketahuan, ini kalau misalkan ditanya dari mana, ini hasil dari tabel distribusi yang Z. Ini hasilnya segini. Karena jika angka ini dimasukkan ke tabel dan ditarik dari sisi kiri lalu ke atas, dia akan menghasilkan 2,17. Dan sekarang sekarang kita punya rumus ini. M sama dengan K dikurangi X bar dibagi standar error. Standar error itu sigma per akar N. Jadi teman-teman, semakin standar error ini dia kecil, itu tuh tandanya kita tuh semakin mendekati terhadap rata-rata populasi yang sesungguhnya. Gitu. Nah, di sini kita mencari K ini adalah nilai sesungguhnya dalam realita kehidupan yang kita cari. Ada berapa sih K? Dan ini belum diketahui. Sekarang, nah, untuk mengetahui M ini berapa, tadi kan udah dicari, dan itu ada rumusnya begini. P 0 Z ini M. Nah, Z ini kan ada di antara ini 0, ini M. Inilah hasil Z-nya. Jadi ini sama dengan 0,4850 yang ini. Dan kalau misalkan kita udah dapat nih, dan udah nanti dikat. Nah, kalau sebenarnya kita udah dapat nih ini segini, sekarang kita bisa masukin nih. Ini kan M. M-nya ketika kita udah dapat, ini kita masukin 0,4850 ini. Kalau misalkan dia dipindahin ke tabel kan menghasilkannya ini 2,17.
Nah, 2,17 ini dia ini bisa dibilang batasan-batasan kalau misalnya kita mau cari perkiraan rata-rata populasi berapa itu kan berarti ada batas-batas tertentunya lah yang akan kita ambil. Nah, ini adalah batas-batasannya nih. Ini udah ditemukan. Ini. Nah, ini dia. Sekarang ketika kita udah nemu ini batasannya yang Z-nya ini, M ini dia sebagai kayak sama kayak Z gitu lah. Nah, kita masukkan dua kita tuliskan lagi rumusnya biar hapus ini sini aja. Kita masukkan ke M sama dengan K dikurangi X bar per ini standar error. Nah, sama dengan M-nya kan ini udah ketahuan nih. M-nya dia 2,17. Nah, nilai K-nya ini yang kita cari. Jadi kita tulis aja K dikurangi ini simpangan ini rata-rata sampel. Ini 90 per ini standar error itu kita dapat dari 10 per akar 100. Jadi kira-kira gini lah. 10 per akar 100 sama dengan K ini masih kurang 10. Ini kalau misalnya kita hitung ini akan mengeluarkan angka 1. Ini angkanya terbilang kecil ya teman-teman, angka 1. Karena bisa dibilang berarti kita mendekati terhadap populasinya. Setelah ini kita bisa pindahkan angka yang ini jadi K ini sama dengan 90 sama dengan 2,17. Nah, ini tinggal ditambah aja. Jadi 90 ditambah 2,17 ini sama dengan 92,17. Nah, ini tuh kalau misalkan dilihat, ini kan kita punya rata-ratanya itu 90. Rata-rata sampel itu ada di tengah. Kalau misalkan kita bisa lihat nih, kalau misalkan kita melaju dari sini ke sini, ini akan menghasilkan angka 92 ini. Dan sebelah kirinya untuk mengetahui kira-kira ke sebelah kanan itu dia berangka berapa sih? Ini kita tinggal 90 kita kurangi dengan ini 2,17. Kita kurangi dengan 2,17. Ini hasilnya 87,83 ya. Sini segini. Berarti batasannya sekarang kita punya ini di titik ini kita punya 87,83 dan untuk yang titik sebelah kiri sebelah sini kita punya batasan perkiraan nilai rata-rata populasinya itu di yang ini 92,17. Nah, jawaban ini tuh hampir sama dengan yang telah dijawab oleh saudara Abdan. Hasilnya sekitar segini. 87,83 hingga 92,17. Kenapa dibuat batasan seperti ini? Karena pada realitanya kita tuh tidak pernah tahu bahwa rata-rata populasi itu ada di berapa sih, apakah dia terlalu berlebihan atau justru kurang dari penafsiran yang kita amati. Kenapa sih perlu ada batasan-batasan ini? Karena pada realitanya kita tuh nggak pernah tahu rata-rata populasi yang sebenarnya itu berapa. Makanya kita perlu batasan-batasan ini. Nah, dari sini tuh kita bisa tahu nih bahwa rumus yang ini yang X bar dikurangi Z alpha 2 dikali sigma per akar N ini dari sini asal-usulnya. X ini kan tadi 90, dia dikurangi Z-nya ini 2,17 yang menghasilkan ini. Jadi itulah asal-usul kenapa rumus parameter rata-rata populasi itu ditulis seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.